Yang pertama terkait dengan dasar penamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Mayoritas ulama menyatakan bahwa penamaan surat di dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi. Makna tauqifi itu benar-benar atas informasi dari Allah dan dari Rasul, tidak membuka ruang ijtihad. Kenapa? Sebab tidak ada rumusan tertentu untuk memberikan nama surat. Misalnya Al-Fatihah, tidak ada satupun di dalam ayatnya terdapat yang namanya Fatihah. Oh, mungkin karena itu suratnya di awal sekali. Kita baru tahu di awal sekali ketika Al-Quran sudah sempurna turunnya. Sedangkan Al-Quran tidak turun yang pertama Al-Fatihah, malah yang turun pertama itu surat Al-Alaq, itu pada juz yang ke-30. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malah yang Al-Alaq tidak dari awalnya, malah yang di akhir-akhirnya. Itu yang terjadi. Makanya prinsip penamaan Al-Quran itu tauqifi. Maka nanti ada Al-Quran yang punya satu nama, ada Al-Quran yang punya dua nama. Misalnya seperti Al-Isra, itu juga dinamakan dengan surat Bani Israil. Kemudian ada surat yang bahkan mempunyai sampai 15 nama. Al-Fatihah itu banyak sekali namanya. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada As-Sam'ul Mathani, ada banyak sekali nama Al-Quran, nama surat Al-Fatihah. Jadi prinsip penamaan surat-surat dalam Al-Quran itu atas informasi dari Rasulullah, tidak membuka ruang ijtihad bagi kita untuk memverifikasi ataupun mencari alasan-alasan kenapa ya. Misalnya Al-Baqarah, kita sebutkan mungkin karena di dalamnya disebutkan tentang cerita Al-Baqarah ketika Bani Israel datang kepada Nabi Musa, minta ditentukan siapa pelaku pembunuhan. Qala innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baru disebut Baqarahnya justru 3 lembar setelah awal pembukaan surat tersebut, bukan di awal-awalnya. Kita sebut An-Namlu. An-Namlu baru disebutkan di tengah-tengah pada ayat yang ke-17. Itu baru nanti walamma atau ala wadin namli, baru disebut Namlu pada ayat yang ke-17. Jadi tidak ada rumusan baku tentang penamaan. Kenapa? Karena memang penamaan Al-Quran itu tidak berdasarkan rumus, tapi tauqifi, berdasarkan pemberitahuan dari Rasulullah. Maka nanti ada surat yang hanya satu nama, ada surat yang punya 2 nama, ada yang 3 nama, sampai ada yang 15 nama seperti pada surat Al-Fatihah. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu sebagai terapi, obat, totok, dan sebagainya. Ini kisah nyata saja. Nenek saya, ibu dari ibu saya, itu mengalami stroke pada tahun 2004. Beliau sebenarnya punya riwayat darah tinggi, gak boleh makan daging. Tapi di hari raya tersebut, saya pulang liburan dari Mesir, salat Idul Adha di sini, berangkat salat sama-sama saya, ibu dengan nenek. Begitu pulang dari sholat, selesai dari sholat, beliau mau jabat tangan. Biasalah selesai dari jabat tangan, ternyata ke tangan kanannya nggak bisa diangkat lagi. Nah, rupanya dalam riwayat pagi sebelum berangkat sholat, beliau duduk di samping panci sok, baju sok BE. Mahda beliau berjarak. Saya berangkat ke Mesir ketika beliau masih dalam keadaan lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi masih bisa bicara normal. Saya pulang 2005, beliau sudah tidak bisa bicara, tidak keluar kata-kata. Sepatah kata pun tidak keluar, menyebut nama, bahkan menyebut bu saja nggak keluar. Yang keluar hanya abataku, apapun bicaranya abataku. Tapi lucunya, Al-Quran bisa dibaca dengan tepat. Beliau sering baca Yasin, itu Yasin bisa beliau hafal seperti biasa, seolah-olah beliau tidak sedang stroke. Hanya agak sedikit janggal barangkali kita, tapi tetap fasih ucapannya. Beliau sholat, saya bimbing sholatnya, beliau bisa baca Fatihah, kita tinggal mulai saja. Bismillah, beliau ikuti bacaannya. Tapi berbicara yang lain sepatah kata pun tidak bisa. Itu keistimewaan dari Al-Quran. Ada terapi yang luar biasa. Makanya Allah katakan di dalam ayatnya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina. Dan kami turunkan sebahagian dari Al-Quran tersebut yang menjadi obat dan sebahagiannya menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak salah apabila dikatakan orang yang membaca Al-Quran dengan benar, makharijul huruf dan tajwid-tajwidnya itu menjadi terapi tersendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam mulut itu banyak sekali saraf-saraf. Orang cabut gigi nggak bisa sembarangan, itu pengaruh kepada saraf mata nantinya. Ada hal-hal yang lain, banyaklah saraf-saraf dalam mulut. Jadi kalau kita terbiasa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, itu sungguh luar biasa untuk menjadi terapi. Maka banyak orang yang sembuh penyakit hanya dengan baca Al-Quran.
Mungkin salah satu rahasianya karena ilmu tutuk wajah itu tadi ada senam wajah, ada senam lidah. Jadi senam lidah kan yang ada pada kita hanya bersilat lidah, nggak pernah senam, hanya bersilat saja. Padahal harus dilatih dengan senam itu agar lidah kita agak sedikit lentur, baru kemudian bersilat. Ini bukan nggak sempat bergangan langsung bersilat dulu, hanya keselio uratnya. Jadi benar bahwa Al-Quran bila dibaca dengan benar itu menjadi terapi. Dan luar biasanya, seburuk apapun kualitas suara kita, kita akan temukan irama yang sesuai untuk membaca Al-Quran sehingga terdengar sedap. Imam Suraim dan Sudais itu suaranya tidak bagus, tapi ketika iramanya tepat itu bahkan sangat fenomenal, ikonik, sehingga Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu identik dengan bacaan mereka. Padahal bacaan tidak bagus. Kalau ikut musabaqah, jangankan tingkat dunia, tingkat kecamatan nggak lewat. Kenapa? Karena suaranya tidak bagus. Tetapi ketika menemukan format irama yang cocok akan sesuai. Begitu pula kita. Mungkin kita merasa nggak pede baca Al-Quran. Lagi ada suwe ada begah kau mengeroh itu dengar. Mengeroh itu dengar. Tapi ada kayak irama-irama khusus yang kita baca Al-Quran. Itu pigalak kita dengar. Setiap orang akan menemukan format suara yang sesuai dengan Al-Quran. Makanya Iwan Pali walaupun pas suaranya tapi enak dengar. Betul sumbang. Dia jika begah nanti sumbang kan. Tapi tetap enak dengarnya. Padahal itu baru lagu. Bayangkan kalau itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu benar-benar menjadi terapi bagi orang-orang yang bersedia membaca. Yang pertama mendatangkan ketenangan batin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan membaca Al-Quran hati menjadi tenang. Dengan berzikir khususnya, bukan baca Al-Quran, dengan berzikir hati menjadi tenang. Zikir yang paling baik alal itlaq itu sebenarnya Al-Quran. Bahwa kemudian Rasulullah katakan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa tidak disebut baca Al-Quran? Kenapa harus la ilaha illallah? Karena Al-Quran terkendala bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu, seperti para wanita ketika dalam masa menstruasi. Sedangkan la ilaha illallah boleh disebutkan, boleh diucapkan oleh siapa saja, maka disebutlah la ilaha illallah. Padahal zikir yang paling baik itu adalah Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya kita kalau sedang gempa itu la ilaha illallah. Benar kita gempa la ilaha illallah. Yang beda bergadanya yang Islam, Cina penayung, yang Kristen la ilaha illallah. Kenapa? Karena ketika berzikir hati menjadi tenang. Itu prinsip dasarnya. Maka itu ketika hati tenang, ketenangan batin adalah obat dari segala penyakit. Karena sakit badan dimulai dari sakit hati. Maka obat diet yang paling mujarab itu adalah sakit hati. Itu prinsip dasarnya. Yang juga sakit tadi malamnya sakit tengah pijut juga. Itu terasa sekali. Terasa itu.